Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita lanjutkan, yaitu menyampaikan tentang adab bagi penuntut ilmu, yang dimana kita sudah sampai kepada poin menghormati ulama dan menempatkan sesuai dengan kedudukannya. Maka di antara hal yang membuat kita termotivasi, terdorong supaya kita itu menghormati mereka, bahkan termotivasi untuk kita memiliki bagian meskipun tidak full, ya, kita hendaklah juga memiliki keinginan menjadi yang namanya ahlul ilm. Karena ahlul ilm memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang sekilas sudah kita sampaikan, kita ulangi sebentar. Yang pertama, ahlul ilm atau ulama, maka mereka adalah pewaris para nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya, bahwasanya yang namanya ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia itu bergerak di bidang dakwah, bahasa kita, atau mereka selalu meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan dinul Islam, untuk bisa menyampaikan dakwah Islam ini, siapapun dia sebatas keilmuannya, maka dia telah mengambil bagian dari warisan Nabi. Apalagi dia seorang yang alim, orang yang punya ilmu, maka mereka lah pewaris utamanya. Maka kita tentunya ingin mengambil bagian dari sekian banyak warisan Rasulullah SAW. Kita mengambil bagian meskipun tidak banyak, tapi kita usahakan untuk bisa menjadi bagian dari orang yang memiliki ilmu ini, sebagai penuntut ilmu. Adapun yang kedua, para ulama adalah bagian dari ulil amri. Sebutkan dalam ayat Allah Ta'ala surat An-Nisa 59 yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Di sini jelas di awal Allah berfirman ati'ullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kepada Allah dan Rasulnya, maka ada lafaz ati'u. Ini menunjukkan kemutlakan, menunjukkan keharusan, kewajiban yang pasti. Harus wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita untuk yaitu membantahnya, apalagi ya, maka kita harus menerima dengan sepenuh hati, sami'na wa ata'na. Adapun kepada ulil amr, ini tidak ada kata ati'u di dalam ayat. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukannya, meskipun di sini tidak ada kata ati'u, tapi lafadznya disejajarkan dengan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini menunjukkan keutamanya para ulil amr. Dan para ulama itu adalah di zaman Rasulullah SAW, mereka lah yang jadi ulil amr. Mereka lah yang ditunjuk untuk menjadi ulil amr, menjadi pemimpin. Maka secara awal atau secara asal, yang namanya ulil amr adalah dia seorang ulama dan memiliki kapabilitas di dalam pemerintahan. Adapun perkembangan waktu,
perkembangan zaman, maka mulai berangsur-angsur turun kualitas keulamaannya, sehingga yang ditunjuk mereka adalah orang-orang yang bisa jadi seperti di beberapa negara, bahkan di negeri kita juga tidak dikatakan seorang ulama, hanya seorang, yaitu umarok bahasanya, umarok saja. Padahal sebenarnya ulama dan umarok ini adalah masalah negeri atau masalah negara, itu semuanya telah diatur di dalam Islam. Maka dari ayat ini, walaupun nanti yang memerintahkan adalah hanya umarok bukan ulama, tetap ada kewajiban untuk patuh, tetap ada kewajiban untuk mentaatinya, mengikuti di dalam ayat yang sebelumnya, yang dimana ayat sebelumnya yang mutlak, yang harus, yang wajib adalah kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulil amr, maka ini ketika sesuai dengan Allah, ketika sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditaati. Tapi ketika tidak sesuai, maka tentunya ditolak atau tidak diterima. Maka koridornya atau tolak ukurnya adalah atiullaha wa atiur rasul. Bahkan dalam lanjutan ini disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau diantara kalian ada tanazu', ada perselisihan, pertentangan dalam sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Adapun bahwa selain Allah harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu disinilah dikatakan wa ulil amri minkum tanpa kata-kata atiu. Satu adalah tidak sejajar dengan ati Allah, tapi makna lain adalah disejajarkan dari sisi lafaz. Ini menunjukkan keutamanya para ulama. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, ulama adalah penegak perintah Allah atau perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dari Muawiyah atau hadis dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini sering kita dengarkan. Barang siapa yang Allah menghendaki padanya khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, dia akan difaqihkan di dalam masalah din, di dalam masalah agama. Wa inna ma'ana qasim, dan Rasul bersabda, aku hanyalah qasim, aku hanyalah yaitu qasim yang membagi-bagi. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan. Yang aku bagi-bagi, Rasul bersabda, yang aku bagi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku bagi-bagikan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan hadisnya, walan tazala hadhil ummatu qaimatan, senantiasa umat ini akan tegak, yaitu ala amrillah, di atas perintah Allah, di atas perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan mencelakakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak akan memudaratkan mereka artinya bahwasanya siapa saja yang mereka itu berusaha untuk mendiskreditkan, untuk melecehkan, untuk merendahkan namanya ulama ini, itu tidak memudaratkan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bagaimanakah kalau seseorang itu sudah menjadi seorang ulama, memiliki ilmu, maka tidak ada baginya yaitu jalan kecuali jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan rintangan dan menghadapi, maka itu bagi dia memang itulah yang harus dihadapinya, yang harus dilaluinya. Bukan dia ketika berdakwah, ketika menyampaikan Islam ada halangan kemudian dia futur, kemudian dia down, kemudian dia itu lemah, tidak. Tapi malah justru dia tahu inilah namanya rintangan dakwah, maka akan dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan penuh sungguh-sungguh. Maka disebutkan di sini bahwasanya di dalam kata bahwasanya di dalam umat ini ada yang menegakkan perkaranya Allah. Inilah yang namanya ulama. Kalau tidak punya ilmu tidak mungkin bisa menegakkan perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, ya, seorang ulama itu adalah cahaya petunjuk
bagi manusia dalam urusan agama dan dunianya, menjadi petunjuk. Ini bisa kita lihat kisahnya, yaitu seorang Bani Israel yang dia pernah membunuh 99 orang, 99 nyawa melayang. Maka dia ingin bertaubat. Maka ketika dia itu bertaubat ingin bertaubat, menemui manusia, tanya siapa orang yang paling baik di daerah ini. Maka ditunjukkanlah seorang abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, kemudian dia menyampaikan, khususnya aku telah membunuh 99 nyawa. Orang sudah melayang 99 nyawa ini, apakah ada pintu taubat bagiku? Seorang abid, ahli ibadah, artinya bahwasanya kurang di dalam masalah keilmuannya, mengatakan, oh sungguh terlalu kalau 99, tidak mungkin akan diampuni oleh Allah, segitu banyaknya kamu bunuh sekian orang, ya, tidak ada pintu taubat bagimu. Namanya pembunuh, ya, nggak ada pintu taubat, ya menisan begitu ya, sekalian dibunuh sekalian jadi 100, ya. Akhirnya kemudian dia diberitahu atau dia diarahkan untuk menemui seorang ulama ahli ilmu. Maka ketika ketemu dengan ahli ilmu, dia bertanya apakah ada pintu taubat. Bahwasanya tidak ada pintu yang tertutup untuk bertaubat. Maka dia kemudian diperintahkan untuk menuju suatu negeri. Qadarallahu ma syafa'al, Allah tentukan bahwasanya ketika dia menuju pintu atau menuju negeri yang dimana itu ditunjukkan untuk taubat, maka dia wafat, dia meninggal pas di pertengahan jalan. Akhirnya maka di sini disebutkan ada dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab, saling bertengkar. Ini belum sampai bertaubat ke negeri taubat, belum. Yang malaikat rahmah, maka dia makan saja punya niat, maka disuruh untuk mengukur. Ada malaikat ketika sebagai hakimnya disuruh mengukur. Ketika diukur, Allah tunjukkan atau Allah posisikan badannya ini lebih condong sedikit ke arah negeri taubat. Akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang ahli ilm, memberikan keilmuannya meskipun dosa segunung yang menumpuk banyak, kalau dia ingin bertaubat tidak ada namanya pintu tertutup. Ini berkat yang namanya ilmu. Kemudian yang terakhir ya Allah, di dalam keutamaan ahlul ilm yang sering kita dengarkan, Allah mengangkat derajat manusia atau seorang ulama itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka kalau Allah mengangkat derajat itu baik di dunia maupun di akhirat, artinya di surga nanti. Itulah ya ikhwah azani asqullah, poin yang ke-10 ya. Ke-10 adab bagi seorang penuntut ilmu adalah yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah menjadi, bahasanya itu sudah menjadi pegangannya seorang talibul ilm. Ya, seorang penuntut ilmu wajib dan harus tahu bahwasanya pegangannya adalah Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia mengaku beragama Islam, mengaku sebagai penuntut ilmu, maka tidak boleh lepas yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah ini. Maka disebutkan sedikit keterangan di sini, wajib bagi penuntut ilmu untuk memiliki semangat yang kuat untuk meraih ilmu dengan mempelajari dari pokok-pokoknya, dari sumbernya. Sumber din, sumber agama adalah Al-Quran was Sunnah, yaitu perkara-perkara yang tidak akan tercapai kebahagiaan kecuali dengannya. Untuk mencapai kebahagiaan hakiki, maka dasarnya, sumbernya, petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran was Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Malik dan juga yang lainnya, beliau bersabda taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan ya di tengah-tengah kalian
itu dua perkara. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya itu disampaikan kepada para sahabat. Maka di antara para sahabat ini, maka Rasul bersabda bahwasanya aku tinggalkan di antara kalian. Tidak hanya untuk para sahabat tapi juga generasi setelahnya. Meskipun saat itu konteksnya untuk para sahabat saja, karena yang hidup saat itu adalah para sahabat. Apa yang ditinggalkan? Yaitu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu al-hadis as-sahih. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azkullah, ini sudah menjadi asas, sudah menjadi prinsip bahwasanya landasan kita di dalam din, di dalam beragama adalah Al-Quran was sunnah. Itu harus kita dahulukan, ya. Tidaklah kita mendahulukan yang selainnya. Misalkan akal pikiran. Maka akal pikiran ini fungsi dan gunanya itu adalah untuk memahami Al-Quran was sunnah. Bukan fungsi dan gunanya untuk mengkritisi Al-Quran dan As-Sunnah, tapi untuk memahaminya. Ya, karena Al-Quran dan As-Sunnah hak adalah benar. Ya, qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak, adalah benar. Adapun akal pikiran kita itu nisbi, itu terbatas sekali. Nah, karena itu tidak mungkin sesuatu yang nisbi, sesuatu yang terbatas ini kemudian menghukumi sesuatu yang mutlak, yang hak. Maka jangan sampai kita yaitu meninggikan akal kita. Akal kita Allah berikan anugerah kepada kita untuk memikirkan, untuk mencermati, untuk mempelajari, untuk memahami. Apa yang dipelajari, dipahami, dicermati adalah Al-Quran dan As-Sunnah untuk diamalkan, bukan untuk dikritisi, apalagi sampai disalahkan. Na'udzubillah. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk selalu bersemangat bermuamalah dengan Al-Quran. Muamalah dalam arti yaitu membacanya, menghafalkannya, memahaminya, serta mengamalkannya. Ya, karena Al-Quran ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Dan Al-Quran adalah landasan seluruh ilmu. Jadi ilmu itu minallah, al-ilmu minallah. Maka Allah turunkan Al-Qurannya adalah sumbernya ilmu, yaitu ilmu din, maksudnya adalah ilmu agama. Ketika kita sampaikan tentang masalah ilmu dalam masalah kajian semacam ini adalah ilmu syariah, itu ilmu tentang masalah din, maka sumbernya adalah Al-Quran. Yang kedua, para salaf pada zaman dahulu itu sangat bersemangat untuk mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Dan bahkan diceritakan bahwasanya ada berbagai macam hal-hal yang menakjubkan yang menunjukkan semangat besarnya mereka untuk mempelajari Al-Quran ini. Di antaranya disebutkan ada yang hafal Al-Quran umur 7 tahun, Imam Syafi'i, ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang hafal Al-Quran itu kurang dari 1 bulan, subhanallah, ya. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah mereka para ulama, ya, para ulama mereka itu betul-betul fokus terhadap Al-Quran ini. Maka yaitu tanbih, yaitu catatan penting bagi kita yang akhir di sini ya ikhwah, dan sebuah kenyataan yang sangat disayangkan, yaitu adanya sebagian dari talibul ilm, sebagian dari para penuntut ilmu yang mereka tidak mau menghafal Al-Quran, ya. Bahkan mereka jangankan menghafal, membaca saja tidak bisa dan tidak mau belajar lagi, naudzubillah. Maka ketika belum bisa membaca Al-Quran, ya tugasnya adalah belajar. Adapun bisa dan tidaknya jangan dipastikan sendiri. Mas, saya sudah umur 30 tahun, sudah umur 40 tahun, kalau belajar tidak nutut sudah, ya lebih baik baca terjemahnya saja. Salah. Maka dikatakan sini ini adalah merupakan kekeliruan yang besar dalam hal metode menuntut ilmu. Kita tahu banyak orang-orang sudah sepuh,
orang sudah tua umurnya bahkan 60 sampai 70, ketika mereka mendapatkan hidayah belajar Al-Qur'annya, Masya Allah, mereka itu semangat. Adapun salah-salahnya ya memang usia semacam itu, ya. Maka inilah, jangan sampai kita itu hilang semangat untuk bermuamalah dengan Al-Quran, ya, mulai dari awal, mulai dari membacanya, kemudian nanti dengan menghafalkannya, ya, kemudian dengan memahaminya dan mengamalkannya. Maka penting bagi kita untuk selalu memperhatikan Al-Quran ini, ya. Alhamdulillah sekarang itu banyak metode-metode yang memudahkan seseorang untuk bisa membaca Al-Quran bagi yang belum bisa. Bagi yang sudah bisa, maka berusaha bagaimanakah memperbaiki Al-Quran dan kemudian juga memahami isinya. Itu sedikit tentang masalah Al-Quran. Sedikit tambahan lagi, yaitu dalam sebuah hadis disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini kita ketika berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ketika kita sudah punya Al-Qur'an, maka ajarkanlah semampu ilmu yang kita miliki. Kalau kita belum, ya belajarlah. Ya, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ini adalah khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur, tidak mau merenungkan kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci, yaitu tertutup untuk menerima kebenaran? Maka ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka tidak mau tadabbur, tidak mau merenungkan Al-Quran, maka bisa jadi hatinya terkunci. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ketika disodorkan Al-Quran, dia inginnya yang praktis saja. Ya, disebutkan bahwasanya dasarnya Al-Quran ini, hadisnya ini sudah, yang penting itu halal apa haram gitu. Ketika bertanya begini dijelaskan panjang lebar, dia nggak sabar. Sudah, yang penting halal apa haram. Nggak mau mendengarkan tentang Al-Qurannya dan hadisnya. Ini adalah musibah, adalah merupakan musibah. Maka seberapapun keilmuan kita ya ikhwah, a'azani wa azkullah, sekarang dimudahkan kita untuk bisa banyak mempelajari Al-Quran. Apakah kita secara manual, ya baca Quran dan terjemahnya, atau lewat HP, lewat laptop dan yang lainnya banyak. Maka banyak-banyaklah kita untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua, yaitu tentang masalah sunnah, insyaallah kita lanjut di waktu berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu, bisa mengamalkan ilmu terkait dengan Al-Quran khususnya. Kita dimudahkan untuk selalu bermuamalah dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.